dan dia. Jadi ihsan itu seharusnya kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita yakin bahwa kita melihat Allah. Nah, itu jawaban tanya jawabnya dengan malaikat Jibril. Maksudnya itu kemudian tanya, apa itu hari kiamat? Katakan hari kiamat tidak ada yang bertanya dan mengetahui. Disuruh tanyakan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu seorang budak menjadi tuannya, kemudian seorang yang pengembala yang menjadi, artinya orang yang rendah itu menjadi pemimpin ya. Itu tanda-tandanya, itu tanda. Nah ini dasarnya kita dalam bicara tentang Islami berarti ini. Jadi ada dua. Nah ihsan ini ya dikatakan muttaqin, bertakwa. Jadi kalau prosesnya itu Islam itu Muslim, mukmin, muttaqin. Muttaqin atau ihsan. Muhsin. Jadi tidak semua muslim itu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Nah ini ada dalam Al-Quran itu menceritakan bahwa orang Badui itu kata Badui bodoh. Badui itu mengatakan aku sudah beriman, katakan langsung dia belum beriman. Nah orang mukmin itu, orang bertakwa itu, orang mukmin itu belum tentu bertakwa. Ya, tapi orang bertakwa itu pasti mukmin. Muttaqin itu jadi itu prosesnya menjadi itu menjadi muttaqin, kemudian dari muttaqin itu menjadi muslimin. Di dalam Al-Quran itu kata-kata yuhibbu muslimin, ada yuhibbu al-muttaqin, ada al-muslim, muqsitin, orang yang adil. Yang paling tinggi disebut itu muslim. Makanya disebut Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu intinya bahwa orang yang berbuat baik itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-muslim. Nah, ini dalam bentuk ada muslim. Arab jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya mukhlis, khalis ya, makhluk halus. Terima kita halus, halas saya, halason, yukhlisu. Jadi halason baru akhlason, kemudiannya yukhlisu. Masdarnya ikhlas. Nah inilah kalau orang tahu bahasa Arab, jadi kemampuannya halasan, ikhlas. Ya harus ya harus itu. Akhlasa menjadikan sesuatu yang menjadi ikhlas. Jadi umpamanya dikatakan umpamanya kata-kata mesti saya apa ya? Hasuna. Artinya baik. Ahsana berbuat baik. Ahsana yuhsinu. Ada kaidah apa? Setiap huruf yang 4 mudhari'nya itu mudhari'nya harus nama. Ahsana yuhsinu, a'lama yulimu, af'ala yusqilu, akrama yukrimu. Masdarnya ikram, ihsan. Jadi ihsan artinya orang yang berbuat baik. Akram yukrimu, ikram, memudahkan. Ada hal itu menjadi hal memasukkan. Nah, inilah dari kata ahsana yuhsinu
Isim fa'ilnya muhsin. Muhsinun. Atau halas tadi mukhlis ya. Kita pakai mukhlis. Mukhlis. Mukhlis artinya orang ikhlas. Isim maf'ulnya mukhlas. Jadi mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan. Ya. Mukrim, akarnya mukrim orang memuliakan, mukram orang yang dimuliakan. Al-Quran juga pakai itu kan, ada mukrim dan mukram. Nah di dalam Al-Quran yang mengatakan, iblis mengatakan akan menggoda anak cucu Adam, mulai dari kiri kanan di atas itu, kecuali hambamu yang mukhlas, orang yang mengikhlaskan. Itu tidak bisa lagi digoda oleh Tuhan. Jadi kalau mukhlis, orang tidak bisa menjadi mukhlis sebelum orang tidak bisa menjadi mukhlas sebelum mukhlis dulu. Ya, harus jadi mukhlis dulu, baru menjadi mukhlas. Kalau Tuhan menjadikan kita mukhlas, orang dipelihara itu iblis sudah angkat tangan, dia tidak bisa menggoda lagi. Jadi kalau kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, itu tidak ada lagi keraguan itu. Artinya iblis sendiri sudah angkat tangan, dia tidak bisa menggoda. Jadi semua perbuatan kita tentang apa namanya, tentang keikhlasan itu, makanya ikhlas itu yang paling tinggi. Orang ikhlas itu iblis sendiri sudah angkat tangan, dia tidak bisa menggodanya. Nah inilah yang dari pengertian bahasa itu sendiri, ya itu namanya ilmu cocok, tapi ada kaidahnya. Nah sekarang ini kita kembali tadi pada ayat tentang penciptaan manusia. Nah itu dulu, itu dari kaidah saja tuh. Iya. Umpamanya tadi halaka. Iya. Halaka itu artinya menciptakan. Kalau jalan menjadikan. Nah halaka yufliku mukhlik, ada khaliku sipai, ada makhluk semabur. Jadi itu harus kita tahu dulu bedakan. Apabila ada khalikun, ada makhlukun. Nah itu. Jadi ini dari segi istilah dulu kan kita pakai umpamanya. Jadi kata-kata tadi ad-din. Ad-din artikan daya ada dinu, ad-din tatu, kemudian ad-din, ad-diyana, kemudian ad-diyan, kemudian dana dinu, dinuna, artinya dia melakukan satu ketaatan itu. Nah, pertanyaan tadi ada apa? Jadi gini. Jadi tadi baru kita mengetahui bentuk-bentuk kata ya, bahwa Khalifun pencipta makhluk dan ciptakan. Terlalu tinggi, dia pusing nih. Enggak, dia kalau kayaknya dulu. Kalau aku bilang bisa membedakan mukhlis dan mukhlas. Kalau tidak punya daerah itu Terus dasar-dasarnya dulu ya gini. Jadi dasarnya itu kan Nawir harus tahu kata dulu itu. Iya. Nawir, apa itu nawir? Ya, nawir, munawir, ya beda. Munawir. Nah, tapi kalau seperti bawah kan sudah seperti kaidah kan? dasar udah mulai terputar otaknya. Enggak, Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Mukhlas adalah orang yang sudah diikhlaskan. Sehingga orang yang diikhlas itu tidak mampu itu setan, iblis. mukrim Iya. artinya orang yang dimuliakan. Harus tahu. Mukram orang yang dimuliakan. Harus tahu perubahan kata-katanya. Itu namanya musyawarah. Fi'il fa'ilnya. Bisa cocok. Jadi kembali ke ayatnya ini ya, biar ini dapat pemahamannya. Jadi tadi ayatnya biar bantu amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah sekarang pertanyaannya gini, ada dua pertanyaan di sini. Ini kan udah pernah dibahas. Kenapa cuma disebut itu jin dan manusia gitu kan? Nah, itu pertama gitu kan. Ini pertanyaan semua ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Jadi dua jenis yang disebut dalam ayat ini pada ciptaan Allah kan banyak tuh. Tapi yang disebut cuma jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pertanyaan kedua, kenapa jin dan manusia, hanya jin dan manusia yang diperintahkan untuk menyembah gitu kan, untuk mengabdi. Pertanyaan ketiganya, bagaimana cara menyembah gitu kan?
Cara menyembah itu gimana gitu kan? Kalau kita bicara ini ya, bicara hakikat. Nah, 3 pertanyaan itu sebenarnya itu banyak dijelaskan dalam ayat lain sesungguhnya gitu kan? Atau dalam inilah aku juga sesungguhnya ada penjelasan terkait dengan itu. Nah, pertama, kenapa jin dan manusia yang diperintahkan Untuk menyembah. dan cara menyembah. Pertama tadi jin, kemudian insun, Jins. kemudian insun ya. Nah, insun kan, waktu jin wal insun. Iya. Waalaikumsalam. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Nah, cara menyembah itu cara mengabdi itu gimana? Nah, mungkin Bu Yarman bisa menjelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal insa Ad-Dzariyat 56 ya sahabat. illa liya'budun. Ayat Ad-Dzariyat 56. liya'budun. Quran 51 52. Pertama kita dulu di sini. Kenapa jin didahulukan daripada manusia? Karena diciptakan jin lebih dulu daripada manusia. Karena jin diciptakan dengan manusia. Nah, saya kan, apa tidak betul? Menyembah, Apa itu menyembah? menghambakan diri pada Allah. Ya. Kita ambil dari kata dasarnya dulu. Apa ya dulu? Jadi ini percobaan kan? Apakah atau ibadah? Tadi putus kan? Tadi putus tadi. Saya ngerekam videonya doang. Nah, Abdul artinya bunga yang harum. Bunga harum. Jadi bunga harum itu selalu sebagai hamba selalu mendatangkan kepada tuannya yang keharuman. Jadi berarti ini pertama artinya al-Zahra ya. Kedua artinya anak panah. Terus berubah di Abdul artinya bunga yang harum. Kedua anak panah. Bagaimana panah itu? Di mana saja yang ditujukan di situ dituruti. Ya. Jadi seorang hamba itu apa yang diperintahkan tuannya ikuti dia. Itu segi bahasa Pak. Jadi Abdul itu seorang hamba itu orang baik ada selalu memberikan keharuman kepada tuannya dan apapun diperintahkan oleh Tuhannya dituruti. Itu namanya Abdul. Kita menyatakan menyembah ya. Sembah itu berarti sabab. Segala sesuatu ada sebabnya. Itu sudah mendarah itu kan. Kita kan selalu pakai bahasa kita pakai itu menyembah itu bahasa Arab juga kan. Itu di situ polanya. Kemudian apa kita? Jin. Jinnun. Janana. Artinya satar tertutup. Kenapa katakan jin setara tertutup? Karena Kelihatan. Gaib. karena tidak bisa dilihat kan jin. Iya gaib. Ya, itu kan setara. Kata jin. Kemudian ada jannah. Apa yang kata jannah? Surga, gaib juga ya. Surga. Surga itu terzuar aja mempunyai harapan. Ya, surga kita kan jadi bahasa Indonesia kan, bahasa Al-Quran zuar aja surga. Apalagi biasa ketika jannah, taman, Ya. taman surga. Nah, jannah dia kenapa katakan surga itu dikatakan surga? Karena dia tertutup dari daun-daun pohon. Ya, itu setara lagi Pak. La taqrabu hadhihi. Makanya tempat yang dimasuki Nabi Adam itu jannah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jannah itu dalam Quran itu jannah ada wujud lil muttaqin dipersiapkan Untuk orang takwa.
Nah, di mana itu tempatnya? Di langit, kan? Di langit. Katakanlah di langit, kan? As-sama. Ada jannah yang ditempatin di Adam. Di mana itu tempatnya? Ya Di, seperti ini. di langit atau di bumi? Seperti ini kan taman-taman surga. Ya, berarti kita sudah tahu kan? Iya. Oleh jannah Nabi Adam itu ada di bumi. Iya, Sama taman-taman. kan? Seperti majelis ini taman-taman surga, nah itulah. Kedua dalam Al-Quran ada kan jannat tamannya Nabi Sabah kan? Itu kan ada jannat ini. Nah, di sini kita harus mengatakan bahwa selama ini kita kan gimana tempat Nabi Adam turunkan itu? Ya, kita kan sama dari lain kan? Pada suatu mengatakan di kata-kata jannah itu kan tidak ada. Nah, sampai sini ya. Jadi kata jannah ya, kata jannah itu kata-kata. Kemudian janin. Kandungan Apa itu janin? apa? Yang di kandungan ya? Ada dalam kandungan kan? Iya. Kenapa kata janin? Belum nampak. Kan Belum bisa kelihatan. Ya. Apalagi kata-kata yang berhubungan dengan jannah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun kan ya tadi. Ya, semua jannah kan? Iya. Jannah uyun. Kemudian gambaran surga itu tidak bisa kita tahu surga di dunia kecuali harus ada gambarannya di dunia dulu. Jannatin terjadi nuncacian hal. Jannatin di dalam jannat itu lais wa fi halak wa lakizaba. Nah, itu. Jadi pengertian jannah itu artinya tertutup. Ya, janin, dikatakan janin. Dikatakan juga junnah, perisai. Perisai. Nah, itu yang dipakai orang kafir itu menjadikan Islam itu sebagai perisai. Disebut saja, padahal sebenarnya hanya sebagai kio saja. Umpamanya kita di sini dalam kajian kita itu Nurdia Raniri itu jadikan perisai oleh Inggris dia sebagai Islam dia. Nah, nanti di belakang diketahui dia, makanya diusir dia. Itu namanya jinnah. Jadi dia menjadikan Islam itu sebagai tangan saja. Jadi sekarang kita masuk ke Sekarang apa lagi? kajian tasawufnya gimana? Kajian tasawufnya. Sekarang kan kajian bahasanya. Tasawuf itu dari mana tasawuf? Itu harus tahu semua dari mana tasawuf kan? Ya, tasawuf itu berasal kata sofiyun. Enggak selesai. Bukan selesai, harus tahu itu dasarnya. Kalau kau tidak tahu sekarang dasarnya tidak bisa bisa menjelaskan. Oh, kalau tidak tahu itu, saya kan dulu dosen bahasa Arab tasawuf kan. Saya harus menjelaskan orang dulu. Kalau tidak bisa mengerti orang. Saya terakhir saya ketahui itu filsafat. Nah, dari mana kata filsafat? Itu kita tidak bisa jelaskan. Ya, tasawuf apa tadi? Tasawuf ya. So, ada sekarang. Apakah harus kita tasawuf dalam Quran ada? Di mana? Itu dalam surat Muhammad ya. Ayat Ayat 16 saya salah. Situ katakan min hamarin musaffa. Itu jannat itu surga itu ada 4 surga kan banyak. Terakhir itu min ham. Jadi air surga dia apa namanya air dalam surga itu terakhir itu ada namanya min hamarin musaffa. Dari hamar yang suci. Safiyun. Itu kata safiyun suci, murni. Ya, safiyun artinya sama zakiyun. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu mensucikan hati. Nah, filsafat berasal kata filsafat nanti atau takhir menunda. Sawfa ta'lamun nanti ditunda dia. Jadi ilmu tasawuf itu, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang nanti akan datang. Makanya itu ada katakan sesuatu itu ada hadis kita selalu pegang itu. Kalau sudah terjadi sesuatu, jangan katakan lagi kenapa. Ya. Dan jangan juga katakan nanti. Karena ketika Anda mengatakan nanti, itu di situ masih iblis masuk. Kenapa tadi saya ketemu lagi ini? Kenapa saya tadi? Ya. Ataukah soal nanti saya itu dari kata tasawuf. Itu sih apa? Kayaknya dulu ini pernah tuanku menjelaskan ayat ini. Yang mana? Ya ini Azariyat Wa ma khalaqtul jinna.
Saya Nah, di mana kendalanya? Dulu, halakah dulu. nggak ada kendalanya nggak ada. Nah, halakah. Hal- Halakah dengan jala. Halakah itu menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan. Kalau jala itu menjadikan kan, menjadikan. Kata jadi juga jadi itu menjadikan berarti sudah ada. Nah, hubungan tadi ya. Di dalam Sutur Bakara itu kan, kita sebelum masuk ke situ Pak. Ya, jadi saya pertama kali mendapat pelajaran itu, saya kira begitu pada hari itu. Jadi saya mulai itu 17 Agustus 2014. Itu mulai saya ketika membaca sejarah-sejarah itu ada sebuah pengsuara apa? Saya minta kepada Allah, jangan biarkan aku menulis sesuatu, memikirkan sesuatu, menyebarkan sesuatu yang menyebabkan aku sesat dan menyesatkan orang. Itu saya minta pada Tuhan itu. Karena waktu itu kita akan bicara tentang sejarah, bagaimana sejarah permusuhan, Gajah Mada, bagaimana pergantian pemimpin itu semuanya, raja-raja itu semua dianggap fitnah, semua. Nah, sejak itu kayaknya ada yang Anda pelajaran pertama itu surat Al-Baqarah ayat 30. Itu tadi. Jadi orang malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati Ini ja'ilun ja'ilun fil ardi fil ardi khalifah. khalifah. Nah tadi sufi udah ya, tasawuf udah aja dijelasin ya, berarti Ya. bersih ya. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada ayat itu. Ya itu tadi mulai dulu. Nah iya. Ya. Jadi kan pertanyaan tadi kita kan bicara tentang halakah. Nah, penjelasan perspektif sufinya, gimana apa namanya? Sufi itu siapa mensucikan hati. Itu kan kita sufi itu istilah dalam pemahaman itu. Kalau ini kan pembahasan bahasa dulu. Gitu. Langsung bukan dulu. Sufi itu suka pipi gitu. Nah, jadi kan Sucikan hati. itulah yang kita katakan sufi. Dia apa? Mistik. Kata sekali kan, mistik. Iya. Iya, dan tadi di sini kan dulu mulai saya berdua dengan murid dan sebagainya dulu tuh. Makanya dulu itu saya mengajari satu dulu itu, wah saya dilaporkan bahwa ini ada ustaz yang murtad ini. Makanya waktu itu saya langsung berhenti. Boleh jadi gitu kan, boleh jadi kalau S1 diajarkan model bahasa yang gitu, wah ini penyesatan ini. Iya, tidak kan begini. Waktu itu kan bertanya, dia bertanya tentang surga. Ya, harus saya jelaskan, kan tidak bisa sembunyikan kan? Iya. Dan seharusnya kan saya harus menjelaskan ini, mulai tadi bicara tentang ini. Tentang surga, tentang anak-anak bertanya, surganya biara di mana Pak? Karena mereka mengatakan manusia pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam. Jadi jangankan yang tidak ngerti bahasa Arab, yang mengerti bahasa Arab pun tidak setuju. Banyak sekali Pak. Makanya Ada murid saya dulu, saya ahli bahasa toh, ahli bahasa Arab. Ini penyesatan katanya ini pun. Jadi kalau saya bicara dengan orang atau bahasa Arab sekarang umpamanya istana. Iya. Istana itu Watanon kan? Watanon itu istana Tapi orang Madura mengatakan astana. Jadi apa saya astana? Kemudian saya terjemahkan lagi kata-kata guru kata Zuarbu. Terus bilang, oh sebenarnya saya itu kalau bahasa Bugis ya, saya itu guru bahasa Arab, saya tidak bisa terima itu. Saya minta pada saya, ya Allah berikan juga Di pemahaman. kalangan orang ahli bahasa Arab dianggap para mani penyesatan. Iya. Nanti kalau kita ya sudah biasa Iya. belajar tafsir Pak. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa sebagai siaknya. Iya. Kita Sibaknya sekarang cara menyembah yaitu di surat apa? Jadi itu tadi ketika Nabi mengatakan iskora bukan malaikat, ketika Allah berkata kepada malaikat, ini jahil Ini akan khalifah. menjadikan Khalifah. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk sebagai khalifah, bukan manusia pertama. Nah, kemudian aku menjadikan sebelum sudah ada kan? Sudah. Ya, karena Nabi pakai jala, bukan halakah. Ya.
Ya, kemudian apa sambungannya Pak? Ya. Apa sambungannya ya? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Nah, jadi mereka sudah mengatakan, ya Allah, mesti menjadikan lagi khalifah. Sudah ada yang khalifah sebelumnya, kerjanya apa? Kerusakan dan yang mana duluan Pak? ini kata malaikat. Ini jangan menjadikan kalau ada yang punya balisir ya dulu kan. Pertama, istada. Merusak. Kedua apa? Yusfiku, sampakan. Mencucurkan darah. Ya, pertumpahan darah. Apa namanya? Saudara? Pertumpahan darah. Ya, tumpahan darah. Kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi hari dulu itu sudah kerjanya Iya, merusak merusak. dan saling membunuh. Itu kita sapakan. Sepak bola itu kita sapakan bola itu. Bola itu balaun. Itu saudara kita sekarang dunia sekarang sepak bola. Jadi ada kerjanya. Apa jawabannya? Apa tujuan Tuhan itu? Tujuan sambungannya apa? Terusannya. Ya. Terusannya. Jadi kerja khalifah dulu dan khalifah. Khalifah itu jamai. Pemimpin. Khulafa. Ya, Bapak. Jadi sudah ada. Jadi Nabi Adam itu bukan ciptakan sebagai manusia pertama, tetapi dia sebagai khalifah. Dan bukan juga hari yang pertama. Karena sudah ada malaikat dan jin itu dulu. Enggak, manusia sendiri. Ya. Nah, disebut jemaah nahnu Nahnu sabbihu bihamdika qalu. Jadi mereka mengatakan nahnu sabbihu. Nah, kita lagi artikan apa itu tasbih. Ya. Jadi kalau kita dulu belajar itu Pak, harus mengetahui dulu lugawi dan istilah. Itu syarat, apa itu syarat? Tagayyara, berubah. Siapa mau letakkan? Jadi saya sudah terbiasa Pak. Jadi waktu saya bikin proposal di kantor itu, saya menjalankan satu kata-kata dan bisa lagi. Karena nahnu saraf itu sudah matang. Kayaknya ini kalau mau programnya cocok. Tasbih terus. Jam 8 mulai hadir di sini, diajar dulu dasar-dasar lugawinya gitu kan sebelum kajian. Nahnu sabbihu Bihamdika wa Jadi nuqaddisuh. mereka kan mengatakan, ya Tuhan, kenapa yang menciptakan khalifah? Kami kan sudah bertasbih kepada dan kami memujimu. Hamidah. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kerjanya mereka itu hanya bertasbih dan memuji Tuhan. Apa itu tasbih? Sabaha itu artinya berjalan di air dan di udara. Itu sebenarnya sabaha berenang, berjalan al-masih fil ma'i wal hawai. Itu namanya tasbih itu. Diartikan juga tasbih cepat. Makanya kita bertasbih kepada Allah itu cepat kita kepada Allah. Diartikan tanzih, mensucikan Allah. Jadi mensucikan Allah itu kita dalam hati kita. Kenapa Allah ini dia menguji saya ini diberikan lagi kekurangan yang tidak ada wan saya ini. Apa Tuhan apa mengenai saya? Subhanallah, syukur. Jadi selalu kita begitu. Kalau ada kita hanya saya kan, kayaknya hanya saya yang dapat kebahagiaan. Tetapi ibu-ibu itu ya, ibu-ibu itu saya kayaknya kita saja dapat semua begini. Kita harus buat astagfirullah. Tuhan tidak akan memberikan saya kecuali aku bisa. Itu namanya tasbih. Kemudian hamidah memuji. Saya kalau apa itu? Bumi itu kafaujo. Jadi kerjanya mereka itu tidak berarti hanya tasbih dan Memuji. nah itu tadi benar. Kenapa di sini katakan juga ini? Karena mereka memang kerja bukan itu. Jadi mereka itu hanya dia Tasbih dan memuji. Tuhan. Nah, sudah kedua katakan kalau jin dan manusia itu adalah Kasih akal dan nafsu. nah, kata insu. Dari mana kata insu? Insano. Jadi kata dulu an-nasa. Nawasa. Artinya taharraka wa nahaga.
bergerak dan bangkit. Lawannya insan, nasiya, lupa. Jadi kalau insan, nasiya, lupa, dan dhaif, lemah. Karena insan dhaif. Nah, siapa yang beritakan mati? Anas keterangan insan. Di sini pakai insan. Ini ins. Bukan nas. Apa sifatnya insan itu? Pertama lupa, kedua lemah, karena insan lupa. Ada ungkapan saya biasa baca tuh. Sumiyal insan insanan bikasrati nisyan. Manusia katakan insan karena dia banyak lupa. Nah, itu insan dari benar. Nah, jadi diperintahkan Tuhan Nabi itu adalah ya, jadi anas yang katanya bergerak. Ya, kalau meluas. Berarti insan tadi maksudnya lupa itu dia. Enggak, Dari segi manusia. Bahasa. Ya. Nah, berarti kalau kita ambil dari segi tasawufnya, berarti orang yang lupa kepada Allah, dia yang diperintahkan untuk menyembah Allah. Kalau misal orang sudah selalu ingat kepada Allah, setiap saat dia ingat kepada Allah, berarti tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyembah Allah. Sebab dia sudah bersama Allah sendiri. Benar tapi ya? Itulah namanya pemahaman kita. Kalau saya kan nggak perlu pikirkan Itu tasawufnya. itu kan saya yang dipikirkan Pak dari itu kayak saya tidak perlu pikirkan seperti tadi itu. Tapi dia bisa langsung mengambil kesimpulan kan. Jadi manusia itu kan lupa, makanya banyak kesalahannya. Makanya selalu minta ampun pada Allah. Nah, jadi ini segi bahasa. Ini jadi jin itu artinya tertutup. Jannah itu kata tertutup, kan jannah kata awan karena tertutup dari daun-daun. Jin itu tidak bisa juga, jin juga tidak bisa dilihat, maka dikatakan jin. Nah, kata-kata setan, ini yang saya. Kata-kata setan. Setan hidupnya Pak Amir. Sama. Gaib juga. Jadi Azazil. Jadi setan itu kan Washington, setan itu Washington. Udah harus sikir ini banyak setan. Jadi orang Arab itu Pak, saya kan pernah sama orang Arab itu 3 tahun itu. Itu istilah setan itu dipakai sehari-hari. Saya kan biasa bonceng motor Pak. Saya masuk jalan-jalan, saya betul. Ya Rahman, anta setan. Maksudnya kok bisa tahu jalan berliku-liku itu kan? Kalau kerana itu pasti marah kita kasih setan kan? Nah, di mana Al-Quran menjadi kalau umpamanya katakan adin, adakah kamu bernama din? Dia, apalagi Islam, selamat kan? Tapi kalau umpamanya Bugis, Al-Gausu, ada. Tapi setan, sudah ada orang bernama setan. Kok situ? Ini yang perintah tidak bisa diterima orang. Jadi waktu itu saya pikir, innal insana biha Kanada kamu udah kan? Ingkar. Ittahata ilahu hawa, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hawaii. Jadi situ kan tiga ini kan. Ada Hawaii. Berarti yang setan itu berarti yang tahu jalan berarti dia ya. Hah? Tadi kan jalan Nah. berliku tapi ya berarti yang setan itu yang tahu jalan. Harus dulu tahu bahasa. Berarti itu pas itu ya kalau seandainya setan adalah yang tahu jalan, sebelum kita sampai kepada Allah, kita jadi setan dulu. Nggak boleh. Biar tahu jalan. Nggak boleh istilah pakai setan dulu itu. Jangan pakai istilah setan. Itu pemahaman dari penjelasan tata bahasa Tapi tadi. tapi kita tidak bisa pakai setan saja. Iya. Tidak bisa kita pakai bahasa setan. Maksud saya ini kalimat tuangku dia. Sebelum kita melihat terang maka gelaplah dulu. Tidak mungkin bulan kelihatan di siang hari kalau bukan di malam hari. Maksudnya kayak gitu. Dalam kegelapan dah kita untuk menuju Allah itu kita bawa dosa kita kepada Allah. Itu maksudnya setan kalau itu dia ya. Jadi terserah yang saya tahu baru tentang setan itu siapa setan itu nanti dijawab. Jadi Tuhan ceritakan dulu. Itu mesti ingat itu 2026. Setan itu adalah ketika iblis suruh turun dari surga. Turunnya sih bukan datang apa? Itu turun dengan
tempat yang rendah. Kalau hujan itu kan nazalah pakai. Di sini dari segi bahasa kita bisa memahami tempatnya diusir itu dia makanya diartikan usir. Bukan nazalah dipakai. Kalau nazalah matar. Tapi di sini itu turunlah kamu dengan rendah. Nah itu tempat ini. Nah di situ katakan setan itu ketika iblis itu sudah dilanda oleh Tuhan, maka istrinya marah. Marah istrinya ditinggalkan lah dia. Maka ya dia sama-sama dengan anaknya, dia kasih hamil anaknya. Jadi setan itu dikasih hamil dengan setan itu jadi dia tidak punya apa. Setan itu. Kita sikir biar ada ininya, biar Anda dapat sikir kita. Oh ya, terakhir. Setan itu syafat dia sangat pedas. Sangat pedas ya. Ya, sedih hari. Sangat pedas. Nah, semua kata yang pakai ada kanun Pak. Pantas harus cepet sama setan. Umpamanya Rahman. Rahman Ridwan. Ini artinya kasih banyak. Rahman orang yang banyak kasih sayangnya. Ridwan ada orang yang banyak keredaannya. Syaitan orang yang banyak kepedihannya, kesusahannya. Itu syaitan. Nah, syaitan itu itulah sifatnya itu tadi. Kata kajian Nabi kuning Nabi, syaitan jin wal ins. Syaitan ada dua macam. Nah, ada bedanya Pak, syaitan dan syaitan. Syaitan kan jamak. Kalau syaitan itu satu itu adalah iblis. Kalau syaitan itu ada syaitan jin wal ins. Syaitan jin wal ins. Jadi ini sudah sifat dipakai. Jadi ada orang manusia itu sifatnya sama dengan setan, itu katakan setan dan terakhir ayat surat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ridho itu coba cari apa itu nas? Manusia. Nas itu artinya itu angkatan bersenjata Amerika, NASA. Oh. Nah, itu salah satu punya setan kata orang masyarakat. Jadi, kan semua dalam Quran ada kan, dalam Quran itu semua ada. Nah sekarang apa arti NASA? Ya. Kemudian mencari waswas. Sekarang sesuatu yang memberikan waswas kita itu adalah dari bisikan itu. Minal jinnati wan nas, dari Cina dan NASA. Bagaimana loncatannya? Dari segi bahasa Langsung ke Amerika nas. itu samanya ada alangkah semua kan. Kita kapan terbentuknya negara Amerika Serikat? Apa coba cara Amerika Serikat? Al-musyrikuna fil imamah. Musyrik. Pendiri siapa? Washington. Negara di sana dikatakan Kanada, Indonesia Kanada di sana Inka. Kita tahu lagi Hawaii, dia menjadi kawan nafsunya sebagai Tuhan itu Hawaii. Itu pusat budaya dia bodoh. Marah orang Amerika. Ya, marah. Makanya waktu itu Pak Hana dulu tanya, saya tadi itu marah itu kan. Semua bisa saja tahu. Semua itu Al-Quran yang hidup itu. Jadi biar seimbang kejang kita harus zikir, kayak harus zikir.